Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih amma ba'd. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa', min qalbin la yakhsha, wa min nafsin la tasma'. Ikhwatul iman, sha'imina was sha'imat yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam. Sebagai mukjizat yang Allah turunkan, yang Allah anugerahkan, yang Allah berikan kepada baginda besar Nabi Muhammad Rasulullah SAW, yang tentunya Al-Quran ini menjadi pedoman hidup yang menjadi tuntunan bagi orang-orang yang beriman, sehingga orang-orang yang beriman mempunyai kewajiban terhadap Al-Quran untuk mempelajarinya, untuk membacanya, untuk mengkajinya, mentadaburinya sampai mengamalkan isi kandungan-kandungan Al-Quran. Sehingga siapa saja yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, kemudian menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya, dan dia selalu membaca Al-Quran dalam kesehariannya, maka ada 15 keutamaan fadilah yang dia akan dapatkan. Yang fadilah ke-11 ini sebagaimana dijanjikan oleh Allah Azza wa Jalla dalam surah Yunus ayat 57. Al-Quran akan menjadi sebab kesembuhan segala macam penyakit yang ada dalam hati manusia, bahkan ada dalam diri manusia. Di mana Allah Azza wa Jalla berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu qad ja'akum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatan lil muhsinin. Wahai sekalian manusia, telah datang kepada kalian pelajaran dari Tuhan kalian, dari Rabb kalian, yang menjadi sebab kesembuhan dari berbagai macam penyakit dalam hati manusia, menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Mau'izatun min rabbikum adalah Al-Quran, yang baik sebagaimana Allah tegaskan dalam ayat-ayat lain bahwasanya Al-Quran memang menjadi sebab kesembuhan penyakit dalam diri manusia. Apakah itu dengan suratul Fatihah sebagai ruqyatul syar'iyyah, atau al-mu'awwizat yang dia bacakan ketika dia menderita penyakit, surat Al-Falaq, Al-Ikhlas, An-Nas, juga ayatul kursi, atau surat-surat yang lain, sampai Allah mengatakan dalam salah satu suratnya, wa idza maridtu fahuwa yashfin, dan ketika dia manusia sakit, akulah yang menyembuhkan. Inilah keutamaan yang ke-11 Al-Quran menjadi sebab kesembuhan bagi mereka yang sakit ketika dibacakan ayat-ayat Al-Quran. Ikhwatul iman rahimakumullah. Kemudian keutamaan yang ke-12 bagi mereka yang senantiasa mengistiqomahkan dirinya membaca Al-Quran, mereka akan dikategorikan sebagai keluarga Allah Azza wa Jalla. Bagaimana Rasulullah SAW bersabda, hadis dari Ibnu Majah yang kedudukannya hasan, Inna Allah ahlina minan nas, sesungguhnya Allah memiliki keluarga dari golongan kelompok manusia. Qalu, maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, manhum? Ya Rasulullah, siapa mereka yang dikategorikan sebagai kelompok golongan keluarga Allah Azza wa Jalla? Qala, maka Nabi menjawab, hum ahlul Quran, ahlullah wa khassatuh. Mereka lah orang yang ahli Al-Quran, yang senantiasa membaca, mempelajari, mengkaji, kemudian mentafakuri sampai mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Mereka lah keluarga Allah, orang-orang khusus dari golongan Allah Azza wa Jalla. Berbahagialah mereka yang termasuk kelompok keluarga Allah yang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya dengan dibaca, dipelajari, dikaji, ditafakuri, tadaburi sampai dia amalkan. Ikhwatul iman rahimakumullah. Kemudian keutamaan yang ke-13 bagi mereka yang senantiasa membaca Al-Quran, bahkan mereka menghafalkan Al-Quran, mereka akan berada di tempat surga yang tertinggi sesuai dengan hafalan yang dia miliki. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda dari Imam At-Tirmidzi, fa inna manzilataka inda akhiri ayati yaqra'aha. Sesungguhnya tempat tinggal kalian di dalam surga nanti sesuai dengan ayat-ayat Al-Quran yang terakhir yang kalian baca. Maka hendaknya marilah kita bersusah payah, berlelah-lelah untuk menghafal Al-Quran, karena kedudukan kita di surga ditentukan dengan hafalan kita ketika menghafalkan Al-Quran di dunia. Ikhwatul iman rahimakumullah. Kemudian keutamaan yang ke-14, Allah akan menurunkan ketenangan.
Allah akan menurunkan rahmat, Allah akan menurunkan para malaikat, dan kita senantiasa termasuk orang-orang yang diingat oleh Allah Azza wa Jalla. Bagaimana Imam Muslim meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah." Tidaklah berkumpul suatu kaum di rumah daripada rumah-rumah Allah. Yatsluna kitab Allah, yang mereka membaca Al-Qur'an. Wa yatadarasunahu bainahum, dan mereka mentadaruskan di antara sesama mereka. Ila nazalat, melainkan akan turun alaihim sakinah, ketenangan kepada mereka. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka akan diliputi oleh rahmat Allah Azza wa Jalla. Wa khafathumul malaikah, dan mereka dikelilingi oleh para malaikat. Wa dzakara fiman indahum, dan mereka senantiasa disebut, diingat di sisi Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, jangan sia-siakan kesempatan ini. Marilah kita senantiasa akan mendapatkan rahmat, ketenangan, dikelilingi oleh para malaikat, disebut oleh Allah, dengan senantiasa mengakrabkan diri kita untuk membaca Al-Quran. Kemudian yang terakhir, yang ke-15, keutamaan mereka yang membaca Al-Quran dan rutin membacanya, dia berhak menjadi pemimpin bagi umat manusia. Bagaimana Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadis riwayat Imam Bukhari, ya ummal qaumu, pemimpin suatu kaum itu aqra'uhum li kitabillah, orang yang paling pandai membaca kitabullah. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah, sebabkan kita orang-orang yang mengakrabkan diri dengan membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Barakallahu fikum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.